Baik, kini kita akan memasuki pengukuhan PIA 2021 kepada para tokoh yang telah berkontribusi besar terhadap pengembangan GRC, Good Corporate Governance, Risk Management and Control di Indonesia. Baik, saya akan mempersilahkan nama-nama yang saya panggil untuk naik atas panggung.
Baik, untuk bapak-bapak untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan foto bersama. Bisa ditunjukkan sertifikatnya ke kamera. Baik, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Ya, yang berikutnya sudah bergabung secara online Bapak Profesor Hikmanto Juwana, SHLMM PhD PIA dengan nomor PIA 1552. Ya, sudah bergabung ya secara online. Ya. Terima kasih Pak Misbanul Munir, Pak Nurdin, terima kasih banyak. Selamat kepada para tokoh yang telah dikukuhkan. Selanjutnya kita akan mengundang ke atas panggung sebagai proses pengukuhan PIA secara offline yang diwakili oleh Ibu Erma Sukanti dari PT Pegadaian Persero yang merupakan peserta dengan pengukuhan terbanyak. Silakan Ibu, boleh maju ke atas panggung. Baik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya saya ingin mengundang Dewan Penasehat untuk memberikan nasihat dan wejangan kepada peserta yang dikukuhkan. Saya beri waktu untuk Profesor Hikmahanto Juwana untuk memberikan nasihat dan wejangannya. Baik, terima kasih MC, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Pak Misbanul Munir dan Pak Nurdin sebagai pengurus dari Asosiasi Auditor Internal, dan tentu yang berbahagia Bapak Ibu sekalian yang lulus dan kemudian dikukuhkan dengan gelar Professional Internal Auditor tahun 2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang mengejala di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir secara langsung, secara luring di Hotel Millennium karena pada saat yang bersamaan pagi tadi saya harus menjalankan tugas saya sebagai rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi sejak tahun kemarin saya diminta oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk menjadi rektor di universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendapat gelar Professional Internal Auditor, suatu saran atau mungkin wejangan yang penting untuk kita pahami bersama.
Saya ini karena berlatar belakang hukum, biasanya di dalam suatu persidangan, apakah jaksa atau advokat begitu ya, itu seringkali jaksa itu akan mengatakan bahwa ke depan hakim, maaf, menurut saya di depan hakim, antara fakta dengan kata yang dalam peraturan itu cocok. Karena kalau misalnya kata sesuai dengan fakta, maka jaksa meminta kepada hakim untuk memutus si terdakwa itu bersalah. Sebaliknya kalau advokat tentu akan mengatakan bahwa kata itu tidak cocok, fakta itu tidak cocok dengan kata. Karena fakta tidak cocok dengan kata, dia tentu akan meminta agar terdakwa yang kliennya itu untuk dibebaskan. Nah, tetapi sebagai auditor, tentu kita tidak berangkat dari fakta, ya, yang kemudian harus dicocokkan dengan kata. Tapi kita berangkat sebaliknya, dari kata dulu. Kata yang ada di dalam peraturan, apakah itu yang kemudian cocok dengan fakta. Karena kalau misalnya kata tidak sesuai dengan fakta, maka kita akan sampaikan bahwa ini merupakan suatu temuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena kita bergerak dari kata, jadi kita akan lihat aturan-aturannya seperti apa, lalu kemudian kita akan melakukan audit. Ya, kita akan memeriksa apakah apa yang ada di dalam fakta itu sesuai dengan kata. Itu kadang-kala kita menemukan bahwa ada temuan. Tetapi saya ingin Bapak Ibu membedakan diri Bapak Ibu sekalian sebagai internal auditor dengan external auditor. Karena kalau kita bicara terkait dengan internal auditor, maka sebenarnya kita ini berperan sebagai early warning detection, deteksi peringatan awal bagi perusahaan, khususnya untuk direksi atau pimpinan dari satu unit, bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Disinilah bedanya kalau kita bicara dengan external auditor, yang mungkin mereka akan mengatakan bahwa ya kalau katakanlah apa yang dilihat dalam kata-kata peraturan itu tidak sesuai dengan fakta, maka dia akan mengatakan bahwa ini temuan. Tentu ujungnya nantinya memang temuan itu harus kemudian diselesaikan. Tetapi bukan sebagai early warning detection. Nah, tema yang diambil pada pengukuhan gelar Professional Internal Auditor 2021, yaitu langkah strategik dalam membangun daya tahan atau kelenturan perusahaan dan membawanya keluar dari krisis. Ya, ini penting sekali nih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana internal auditor itu bisa berperan ya, dalam organisasi yang dijalankan oleh perusahaan untuk apa? Untuk membangun daya tahan. Ya, sehingga unit yang dikelola ini bisa menghadapi apapun krisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai internal auditor, tentu Bapak Ibu akan berinteraksi sangat intens dengan pimpinan tertinggi. Bapak Ibu akan memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pimpinan tertinggi. Nah, di sisi lain tentu Bapak Ibu harus mendapatkan berbagai informasi yang mengarah pada adanya temuan. Ya, karena Bapak Ibu adalah yang saya sebut sebagai early warning detection. Nah, dalam konteks seperti itu Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu harus rajin untuk mengetahui apakah memang ada masalah atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, apakah ketika Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang
tidak berjalan dengan semestinya, itu bisa Bapak Ibu jadikan perhatian khusus. Tapi juga bisa atas dasar kalau misalnya ada di satu entitas yang disebut sebagai whistleblower, pihak-pihak yang ingin menyampaikan sesuatu tanpa identitasnya diketahui. Dan mereka percaya bahwa siapapun yang akan menerima informasi itu akan melindungi. Ya, tentu ini bukan berita yang tidak benar atau informasi-informasi yang salah dan lain sebagainya. Tetapi ada pihak-pihak yang punya concern yang sangat tinggi sehingga dia perlu untuk menyampaikan. Nah, tentu Bapak Ibu akan tindak lanjuti ini. Ya, jadi informasi yang ada Bapak Ibu tindak lanjuti, dilakukan pemeriksaan, dan kalau misalnya perlu harus dikomunikasikan apakah harus dilakukan audit khusus mungkin, ya, sehingga kita tahu betul isunya seperti apa dan kemudian harus dilaporkan. Nah, dalam proses seperti ini Bapak Ibu sekalian, terkadang di Indonesia kita punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karena biasanya meskipun kalau kita lihat dari kata, yang seharusnya terjadi adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam kata-kata dalam peraturan. Tetapi seringkali apa yang ada di dalam peraturan memang tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Dan tentu ini akan jadi temuan. Bukan karena ada misalnya niat jahat ataupun tindakan-tindakan yang mengarah kepada pidana begitu, tetapi memang sesuatu yang tidak bisa dijalankan. Ya. Dan memang ini tidak mudah ya untuk Bapak Ibu menemukan lalu kemudian harus menyampaikan ke pimpinan tertinggi. Saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kami juga punya yang kita sebut sebagai Satuan Pengawas Internal SPI. Lalu kami berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang miliknya Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, dan di situ pun ada sekarang Satuan Pengawas Internal. Belum lagi di TNI Angkatan Darat sendiri ada Inspektorat Jenderal Angkatan Darat. Jadi kami pun mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Nah, dalam kaitan dengan Satuan Pengawas Internal yang kami miliki, saya seringkali banyak terbantu oleh Satuan Pengawas Internal di dalam mengambil keputusan, melihat permasalahan ya, yang institusi yang harus saya kelola. Saya ambil contoh misalnya saja, kalau misalnya mengenai rasio antara dosen dan mahasiswa, itu seringkali menjadi permasalahan, karena apa yang diatur di dalam dikti, katakanlah rasionya tertentu, tetapi dalam kenyataan tidak. Nah, ini yang saya mendapat informasi dari Satuan Pengawas Internal saya bahwa ini harus diselesaikan. Saya setuju harus diselesaikan, tetapi saya katakan begini, apakah rasio di aturan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengacu pada mereka yang full bekerja sebagai dosen atau tidak? Karena tidak itu maksudnya ada dosen yang memang sedang tidak melakukan tugas apapun selain mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Tapi ada dosen yang memang untuk sementara dia tidak bisa aktif karena dia harus tugas belajar misalnya. Nah, dalam konteks seperti itu rasionya bagaimana? Ya. Ini yang menjadi tantangan, karena saya juga harus sampaikan bahwa masalah seperti ini ya memang akan terus menjadi temuan, kecuali aturannya itu dirubah sehingga aturan itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Sekali lagi, karena tidak ada niat jahat dan lain sebagainya. Ya, kita sesuaikan aturan-aturan itu supaya apa yang ada di lapangan itu bisa kita lihat dari kata-kata yang ada. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena kalau misalnya tidak, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin professional internal auditor itu menjadi tanda kutip ya semacam komentator bola. Ya, komentator bola itu karena dia mempelajari segala sesuatunya, mungkin dia banyak tahu. Lalu ketika dia memberikan komentar di suatu pertandingan, dia akan juga mengatakan bahwa ini salah, ini benar, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika si komentator bola ini harus turun ke lapangan bermain bola, apakah dia mampu? Nah, mungkin tidak mampu.
Nah, dalam kaitan seperti itu, sebagai professional internal auditor, sebagai auditor internal, Bapak Ibu harus bisa berempati dengan situasi. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, early warning detection sangat penting. Karena kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan, kata-kata itu, lalu kemudian sudah disampaikan pada pimpinan dan pimpinan sulit untuk mengikuti aturan, ya mau tidak mau aturan harus dirubah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa berperan dalam konteks memberi pemahaman kepada external auditor. Ya, external auditor, sehingga apa? Sehingga external auditor dalam melihat permasalahan yang ada itu bisa memahami. Karena kalau misalnya sesama auditor itu harusnya ada komunikasi, ada persamaan persepsi. Ya, tidak demikian dengan misalnya pihak yang harus mengambil kebijakan atau yang melaksanakan kebijakan. Tapi yang penting adalah bagaimana ada komunikasi dan kemudian tidak jadi temuan. Ya, tidak jadi temuan itu dalam kaitan dengan tidak adanya permasalahan yang kemudian harus diselesaikan. Saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara di badan usaha milik negara misalnya, ini seringkali terjadi. Ya, karena pengambil kebijakan itu ketika dia mengambil suatu keputusan di BUMN, bisa saja dia memunculkan kerugian atas keputusan yang diambil itu. Karena kalau kita bicara dunia usaha, maka keuntungan dan kerugian itu sebenarnya satu poin yang ada di dalam dua sisi yang berbeda. Nah, permasalahannya adalah karena di Indonesia uang BUMN dianggap sebagai uang negara, ketika katakanlah direksi mengambil suatu keputusan dan kemudian memunculkan kerugian, pertanyaannya adalah apakah ini merupakan resiko investasi atau ini merupakan tindak pidana korupsi. Karena untuk Bapak Ibu ketahui, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di pasal 2 dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, itu dapat dipidana. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian sebagai internal auditor ya harus bisa menjadi early warning detection. Sama itu. Kalau misalnya ada kerugian negara, tentu Bapak Ibu harus segera waspada. Ya, maaf, kerugian di BUMN karena ini kerugian negara. Maksud saya kerugian BUMN. Bapak Ibu harus waspada dan kemudian kalau misalnya perlu dilakukan pengecekan. Nah, yang nantinya Bapak Ibu perlu lakukan adalah sebenarnya apakah ada niat jahat dari si pelaku atau pihak yang diduga melakukan gitu ya atau tidak. Karena saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, bedanya melakukan keputusan yang kemudian memunculkan kerugian resiko investasi dengan orang yang melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, itu bedanya adalah apakah ada niat jahat atau tidak dari si terduga atau mereka yang diduga melakukan keputusan itu. Ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu kalau bisa dalami. Kalau memang misalnya saja tidak ada ya niat jahat seperti itu setelah Bapak Ibu melakukan pengecekan. Nah, ini yang katakanlah kalau misalnya external auditor akan hadir ya BPK bahkan juga nantinya kejaksaan. Ini yang Bapak Ibu juga harus sampaikan bahwa memang tidak ada niat jahat ya dari si pelakunya ini. Nah, kecuali kalau misalnya niat jahat itu memang ada. Banyak yang menyampaikan pada saya, bagaimana kita tahu bahwa ada niat jahat atau tidak ada niat jahat. Sebenarnya ini merupakan beban pembuktian dari pihak jaksa yang menuntut seseorang. Karena dalam hukum pidana itu beban pembuktian itu bukan ada di pihak yang didakwa, tetapi dari pihak
penuntut umum, pihak yang mendakwa. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah ada motif-motif tertentu dari mereka yang sengaja ingin membuat BUMN itu rugi. Tapi kalau misalnya pure merupakan suatu keputusan bisnis, tentu tidak bisa dianggap sebagai ada niat jahat untuk merugikan keuangan negara. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang saya ingin rangkum dalam mungkin sambutan saya yang singkat ini, sebagai seorang profesional internal auditor, Bapak Ibu punya peran, ya, tidak hanya katakanlah berhadapan dengan pihak yang Bapak Ibu awasi, atau misalnya pihak pimpinan yang Bapak Ibu akan beri informasi, ya, tetapi Bapak Ibu juga akan berhadapan dengan mereka-mereka yang kita sebut sebagai external auditor, bahkan juga aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks seperti itu, maka peran Bapak Ibu sangat-sangat penting, ya, dalam suatu organisasi perusahaan. Tentu kita berharap bahwa mereka-mereka yang menjalankan kegiatan dari perusahaan ini tidak mempunyai keinginan untuk katakanlah berbuat jahat atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan perusahaan, bahkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Tetapi kerap di Indonesia permasalahannya adalah antara apa yang tertulis itu tidak bisa 100% kita lihat di dalam lapangan. Ada jurang antara apa yang tertulis dengan apa yang ada di dalam fakta. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendeteksi dan kemudian bisa menjadi bagian dari perusahaan yang membantu perusahaan ataupun unit, apapun unit itu, termasuk di saya ini universitas, itu bisa menjalankan kegiatan secara tepat dan secara benar. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena saya khawatir waktu yang tersedia untuk saya tidak terlalu banyak. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang hari ini dikukuhkan dengan gelar Professional Internal Auditor, dan kemudian tentu harapan saya Bapak Ibu bisa menjalankan tugas sebagai Professional Internal Auditor dan tentunya sebagai Internal Auditor dengan baik. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan selamat kepada Asosiasi Auditor Internal yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini, ya, membuat pendidikan pelatihan yang tersertifikasi dengan adanya gelar Professional Internal Auditor. Masa sekarang ini Bapak Ibu sekalian, berbagai pekerjaan itu harus tersertifikasi, jadi harus certified gitu ya. Dan ini juga dalam rangka kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sebenarnya sudah berjalan saat ini, di mana kompetensi berdasarkan sertifikasi itu sungguh-sungguh sangat penting. Sehingga harapan kita bahwa kalau Bapak Ibu tersertifikasi di Indonesia, tentu Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan yang sama, yang sejenis kalau di negara-negara lain di negara ASEAN. Kalau itu memang Bapak Ibu kendaki. Saya rasa itu, terima kasih, sukses, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Hikmahanto Juwana. Yang pertama ada I Gusti Ayu Agung Manik Sudewi ST PIA dengan nomor PIA 1559. Lalu Endang Waryono IRMT PIA dengan nomor PIA 1560. Yulianto IRMSI PIA dengan nomor PIA 1561. Acep Supriyatna PIA dengan nomor PIA 1562. Yohanes Wahyu Waluyo SSI M Farm PIA dengan nomor PIA 1563. Dr.
Subandono Bambang Indrasto SPM MMPIA dengan nomor PIA 1564. Meisha Ella Jacqueline Rumbayan ST PIA dengan nomor PIA 1565. Irma Ferayanti Mojepe SE PIA dengan nomor PIA 1566. Muhammad Aras PIA dengan nomor PIA 1567. Fernandes Anthony Ginting PIA dengan nomor PIA 1568. Silakan Bapak Ibu bersiap. Untuk Bapak Ketua Dewan dan Dewan Penasihat boleh maju ke Oke, maaf, Ketua I dan Ketua Dewan Sertifikasi. Kita akan mulai memanggil setiap para peserta. Kita akan memberi salam. Ya, silakan kembali memberi salam. Sekarang silakan memberikan salam kepada ketua yang ada di sini. Saya persilahkan untuk memberikan salam. Sebentar. Oke, baik. Silakan memberikan salam. Silakan. Selamat ya Ibu I Gusti Ayu Agung Manik Sudewi. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Gusti. Selanjutnya untuk Bapak ya ini. Bapak Endang Waryono. Silakan untuk memberikan salam terlebih dahulu ke depan. Lalu memberikan salam ke sebelah kiri menghadap ke sertifikat. Ya, betul. Ya, lalu kembali menghadap ke depan untuk memberikan salam ke Bapak Ketua. Ya, silakan Pak. Silakan. Selamat Bapak Endang Waryono. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak Yulianto, Insinyur MSI PIA. Silakan Pak untuk memberikan salam ke sertifikatnya di sebelah kiri. Ya. Oke, lalu bisa kembali menghadap ke depan. Ya. Saya beri aba-aba untuk memberikan selamat. 1, 2, 3. Selamat Bapak. Baik. Selamat Pak Yulianto. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Acep Supriyatna, PIA. Sebentar Bapak. Kita akan tampilkan dulu sertifikatnya. Ya, silakan memberikan selamat ke sebelah kiri. Ya, selamat. Lalu kembali menghadap ke depan untuk memberikan salam dan selamat kepada Bapak Ketua. Silakan Bapak. Selamat Bapak Acep Supriyatna. Terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan Bapak Yohanes Wahyu Waluyo. Untuk Bapak Ibu yang sudah saya panggil sebelumnya, dimohon untuk mematikan kameranya. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah dipanggil sebelumnya, saya persilahkan, saya mohon untuk mematikan kameranya. Baik, untuk Bapak Yohanes, silakan memberikan salam ke sebelah kiri. Ya. Ya. Lalu bisa kembali menghadap ke depan untuk memberikan salam kepada Bapak Ketua di sini. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Selanjutnya saya panggilkan Dr. Subandono Bambang Indrasto. Ke sebelah kiri terlebih dahulu Pak. Ya. Lalu kita akan ambil dari depan. Oke, silakan Pak. Selamat ya Pak ya. Selamat Pak Subandono. Terima kasih. Selanjutnya saya akan panggil Ibu Meisha Ella Jacqueline Rumbayan. Silakan memberi selamat ke sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, selamat.
Lalu bisa kembali menghadap ke depan. Ya, selamat Ibu Meshi. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Irma Ferayanti. Ya, Ibu Irma, boleh menghadap ke sebentar ya, Bu. Oke, Ibu boleh menghadap ke sebelah kiri untuk memberikan salam terlebih dahulu. Ya. Baik. Selanjutnya kembali menghadap ke depan untuk memberi salam kepada Bapak Ketua. Selamat Ibu Irma Ferayanti, terima kasih. Untuk kembali saya ingatkan untuk para peserta yang sudah dipanggil sebelumnya untuk mohon mematikan kameranya. Saya akan melanjutkan, saya akan panggil Bapak Muhammad Aras. Ya, silakan Bapak untuk menghadap ke kiri terlebih dahulu. Baik. Oke. Lalu kita akan ambil dari depan. Ya. Silakan Bapak memberikan salam. Terima kasih. Selamat Bapak Aras. Selanjutnya Bapak Fernandes Antoni Ginting. Bapak Fernandes Antoni Ginting. Ya, Bapak boleh menghadap ke kiri dulu untuk memberikan salam. Ya. Lalu boleh kembali menghadap ke depan. Silakan memberikan salam. Selamat Bapak Fernandes Antoni Ginting. Terima kasih. Ya. Baik, itu tadi adalah 10 peserta pertama. Kita akan lanjut memanggilkan 10 peserta selanjutnya. Nama-nama yang akan saya panggil, saya mohon untuk bersiap. Saya ingatkan sekali lagi untuk peserta yang sudah saya panggil sebelumnya untuk mematikan kameranya. Baik. Yang pertama akan saya panggil adalah Bapak Muhammad Mabruri PIA dengan nomor PIA 1569. Selanjutnya Dwi Agus Rahsetio dengan nomor PIA 1570. Ruhul Umami SEMSI dengan nomor PIA 1571. Hendra Sudrajat dengan nomor PIA 1572. Dendi Haryadi dengan nomor PIA 1573. Boni Susanto dengan nomor PIA 1574. Muhammad Bagir dengan nomor PIA 1575. Wijaya dengan nomor PIA 1576. Sabto Wasono Subagio dengan nomor PIA 1577. Zelbi Trisya Astori dengan nomor PIA 1578 diharapkan untuk bersiap. Ya, saya panggilkan untuk Bapak Muhammad Mabruri. Baik, bisa memberikan salam ke sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, silakan memberikan salam. Baik, kembali menghadap ke kamera. Silakan Bapak memberikan salam. Baik, selamat Bapak Muhammad Mabruri dan terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Dwi Agus Rasetyo. Baik, Bapak Bapak Dwi Agus boleh menghadap ke sebelah kiri dengan salam. Baik, lalu kembali ke menghadap ke kamera. Baik, silakan memberikan salam. Selamat Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ruhui Umami. Lalu bisa menghadap kembali ke depan. Selamat Ibu Ruhul Umami. Agak lebih ke bawah lagi Bu, kepalanya terpotong. Baik, betul. Baik, selamat Ibu. Oke. Selanjutnya saya panggil Bapak Hendra Sudrajat. Baik Bapak, untuk memberi salam ke sebelah kiri terlebih dahulu. Baik, lalu bisa kembali menghadap ke kamera.
Terima kasih dan selamat untuk Bapak Hendra Sudrajat. Lalu Bapak Dendi Haryadi. Ya, Bapak Dendi Haryadi boleh memberikan sebentar salam ke sebelah kiri, silakan. Lalu bisa kembali menghadap ke kamera untuk memberikan salam. Ya, betul. Selamat Bapak Dendi. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Boni Susanto. Ya, Bapak Boni Susanto boleh memberi salam ke sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, betul. Agak mundur lagi pesan dari Bapak Ketua. Nah, betul. Baik, Bapak boleh diulang lagi untuk memberikan salam ke sebelah kiri. Untuk diulangi lagi memberikan salam ke sebelah kiri. Iya, silakan. Betul? Oke, lalu kembali menghadap ke kamera dan silakan untuk memberikan salam. Selamat Bapak Boni Susanto. Terima kasih. Sebelah kiri. Betul. Silakan untuk memberikan salamnya. Baik, betul. Oke, boleh kembali menghadap ke depan Bapak dan dipersilakan untuk memberikan salamnya. Selamat Bapak Muhammad Bagir. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Wijaya. Halo Bapak. Ya, Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk memberikan salam silakan. Ya. Oke. Boleh kembali menghadap ke depan dan dipersilakan untuk memberikan salam. Selamat Bapak Bapak Wijaya, selamat. Terima kasih. Rekam ya ke sebelah kiri dulu. Iya, silakan memberikan salam, benar. Nah, oke. Oke, silakan Pak memberikan salam. Selamat Bapak Sabto, terima kasih. Betul ya Ibu, oke betul. Ibu untuk menghadap ke sebelah kiri untuk memberikan salam terlebih dahulu. Betul. Lalu boleh untuk kembali menghadap kamera dan memberikan salam. Selamat Ibu Zelbi, terima kasih. Saya mulai, yang pertama adalah Wiwin Widayati dengan nomor PIA 1579. Putri Adila Inas Marwani dengan nomor 1580. Sabtono dengan nomor 1581. Desi Erika Idawati dengan nomor PA 1582. Ika Resti Putri dengan nomor PA 1583. Lalu Bambang Joko Sutarto dengan nomor PIA 1584. Ari Bowo Martanto dengan nomor 1585. Rio Cahya Ardana dengan nomor 1586. Muhammad Furqon dengan nomor 1587. Nurhaye El Ali dengan nomor 1588. Mohon untuk bersiap. Baik, akan saya langsung panggilkan yang pertama Ibu Wiwin Widayanti. Oke. Selanjutnya Ibu Putri Adila. Baik, Ibu Putri bisa menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam. Betul. Lalu bisa menghadap ke depan untuk kembali memberikan salam. Selamat Ibu Putri. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Sabtono. Baik, boleh menghadap ke kiri dulu Pak untuk memberikan salam. Betul, selamat. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Pak Sabtono. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Desi Erika.
Ibu boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Ibu agak sedikit mundur, Ibu, tidak masuk ke frame. Mundur ke belakang maksud saya, ke belakangnya Ibu. Ya, mundur lagi. Baik. Dan boleh menghadap kembali ke depan. Selamat Ibu Desi Erika. Terima kasih. Baik, Ibu boleh menghadap ke sebelah kiri terlebih dahulu untuk memberikan salam. Betul? Ya. Lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Ibu Ika Resti Putri. Terima kasih. Baik, Bapak boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Betul. Lalu menghadap ke depan untuk kembali memberikan salam. Selamat Bapak Aribowo Martanto. Terima kasih. Baik, Bapak untuk memberikan salam terlebih dahulu ke sebelah kiri. Sebelah kiri dulu, Pak. Ke sebelah kiri Bapak. Betul? Iya, betul. Lalu kembali menghadap ke depan. Kembali menghadap ke depan, Pak. Iya. Selamat Bapak Rio Cahya Ardana. Terima kasih. Ya, Bapak, ya betul. Dan sekarang boleh menghadap ke depan. Selamat kepada Bapak Muhammad Furqon. Terima kasih. Ya, Bapak boleh menghadap ke kiri untuk memberikan salam terlebih dahulu. Betul. Lalu dilanjut menghadap ke depan dan memberikan salam. Ya, selamat Bapak Nur Hayi El Ali. Terima kasih. Saya akan memanggilkan 10 peserta selanjutnya. Untuk peserta yang sudah saya panggil, dimohon untuk mematikan kameranya. Saya mulai dari Andi Parluhutan Sinaga dengan nomor 1589, Siti Rosyanti dengan nomor 1590, Edwin Hendrasto dengan nomor 1591, Broto Haryadi dengan nomor 1592, Baskoro Perwiro Utomo dengan nomor 1593, Rahayu Novianti Putri dengan nomor 1594, Susilawati dengan nomor 1595, Fani Rahmadanti dengan nomor 1596, Ahmad Mutarom dengan nomor 1597 dan Bambang Nuryanto dengan nomor 1598. Dimohon untuk 10 nama berikut untuk bersiap. Saya akan masuk ke peserta yang saya panggil pertama, Bapak Andi Parluhutan Sinaga. Baik, Bapak boleh memberikan salam dulu ke sebelah kiri. Lalu kembali menghadap ke depan untuk memberikan salam. Selamat Bapak Andi Parluhutan Sinaga. Terima kasih. Baik, Ibu boleh menghadap ke sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, Ibu, maaf Ibu tidak masuk frame, boleh agak mundur agar masuk ke dalam maksudnya berjalan ke sebelah kanan Ibu sedikit. Nah ya, baru menghadap ke kiri untuk memberikan salam. Selamat Ibu Siti Rosyanti, terima kasih. Ya, selamat Bapak. Boleh kembali menghadap ke depan. Betul. Selamat Bapak Edwin Hendrasto, terima kasih. Betul. Lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Baskoro, terima kasih. Oke, Ibu boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Kiri dan memberikan salam. Kiri, lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Ibu Fani Rahmadanti, terima kasih. Silakan untuk memberikan salam. Selamat
kasih. Ya, silakan Bapak memberikan salam, betul, dan kembali menghadap ke depan. Selamat Bapak Darmanto. Saya akan kembali memanggil 10 peserta selanjutnya. Yang pertama Anwar Hambali dengan nomor 1599, Didik Kurnia Hadi dengan nomor 1600, Wardoyo dengan nomor 1601, Risti Widiati Alsyah dengan nomor 1602, Muhardi dengan nomor 1603, Parmisuri dengan nomor 1604, Mariza Harlan dengan nomor 1605, Hadi Syah Putra dengan nomor 1606, Muhammad Amir dengan nomor 1607, Reni Kamal dengan nomor 1608. Silakan untuk bersiap. Ya, yang pertama saya panggilkan untuk Bapak Anwar Hambali. Baik, Bapak Anwar boleh menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam. Iya, betul. Boleh mundur sedikit Pak, tidak masuk frame. Silakan memberikan salam. Boleh kembali menghadap ke depan Pak, dan dipersilakan untuk memberikan salam. Selamat kepada Bapak Didik Kurnia Hadi. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Wardoyo. Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam terlebih dahulu. Betul. Lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat untuk Bapak Muhammad. Terima kasih. Kalau Ibu boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Betul. Lalu kembali menghadap ke kamera dan memberikan salam. Selamat kepada Ibu Parmisuri. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Hadi Syah Putra. Oke, selanjutnya Bapak Muhammad Amir. Selanjutnya Ibu Reni Kamal. Silakan memberikan salam. Ya, betul. Lalu kembali menghadap ke kamera dan memberikan salam. Selamat Ibu Reni Kamal. Peserta selanjutnya. Yang pertama Denny Iriawan dengan nomor PA 1609, Devi Syafriani dengan nomor PA 1610, Lisda N Rahmawati dengan nomor PA 1611, Erma Sukanti dengan nomor PA 1612, Morris Hasiholan Situmorang dengan nomor PA 1613, Husnul Hermawan dengan nomor PA 1614, Andri Desandri dengan nomor PA 1615, Samsul Amril dengan nomor PA 1616, Romi Yulianto dengan nomor PA 1617, Dede Pipi dengan nomor PA 1618. Mohon untuk bersiap. Saya akan panggilkan yang pertama. Bapak Denny Iriawan. Ya, Bapak Denny Iriawan, mohon untuk menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam.
Devi Syafriani, silakan memberikan salam. Lalu menghadap ke kamera dan memberikan salam. Selamat Ibu Lisda N. Rahmawati. Terima kasih. Selanjutnya Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam. Betul. Lalu, ya betul Bapak. Silakan Bapak memberikan salam. Selamat kepada Bapak Morris Hasiholan. Terima kasih. Ya, Bapak silakan berikan salam. Betul. Ya, silakan kembali menghadap kamera dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Husnul Hermawan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Andri Desandri. Baik, saya panggilkan Bapak Samsul April. Oke. Bapak Romi Yulianto. Selanjutnya Bapak Romi Yulianto. Saya akan lanjut ke Bapak Devi Pipi. Silakan Ibu memberikan salam. Dan memberikan salam. Selamat Ibu Dede Pipi. Terima kasih. Untuk nama-nama yang tadi terlewat, untuk nama-nama peserta yang tadi sempat terlewat, diharap bersiap setelah saya memanggil seluruh peserta akan saya panggil kembali. Baik, saya himbau lagi untuk peserta yang sudah saya panggil namanya boleh untuk mematikan kamera. Saya akan melanjutkan memanggil 10 peserta selanjutnya. Yang pertama Endro Winarno dengan nomor PIA 1619, Haris Junior dengan nomor PIA 1620, Suwanto dengan nomor PIA 1621, Sunaria dengan nomor PIA 1622, Satria Eka Putra dengan nomor PIA 1623, Agus Prianto dengan nomor PIA 1624, Irfan Effendi dengan nomor PIA 1625, Diah Prabaningrum dengan nomor PIA 1626, Yunizar dengan nomor PIA 1627, Doni Bahtiar dengan nomor PIA 1628. Dimohon untuk bersiap. Baik, saya panggil untuk Bapak Endro Winarno. Baik Bapak, dimohon untuk menghadap sebelah kiri dan memberikan salam. Kiri Pak, arah sebelah betul. Ya, baik. Lalu menghadap ke depan dan berikan salam. Silakan Pak. Selamat Bapak Endro Winarno dari Taksis Yunia. Terima kasih. Contoh boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Betul, betul sekali. Ya. Lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Suwanto. Terima kasih. Bapak Sunaria boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Arah sebaliknya Bapak, betul. Silakan. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat untuk Bapak Sunaria. Terima kasih. Selanjutnya, baik Bapak Satria boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam. Baik, lalu kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Satria Eka Putra. Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Agus Prianto. Bapak boleh menghadap ke kiri untuk memberikan salam terlebih dahulu. Betul sekali. Ya. Lalu boleh menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Irfan Effendi. Terima kasih. Boleh menghadap ke sebelah kiri terlebih dahulu dan memberikan salam. Betul. Silakan. Baik, silakan untuk menghadap ke depan dan kembali memberikan salam. Selamat Ibu Diah Prabaningrum. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu
Ibu boleh untuk kembali menghadap ke depan Pak dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Yunizar. Terima kasih. Kiri, ya betul. Dan memberikan salam, betul. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Doni Bahtiar. Terima kasih. Untuk ke-10 peserta yang baru saja saya sebutkan namanya, saya mohon untuk mematikan kameranya. Selanjutnya saya panggilkan Wiwin Widayati dengan nomor PIA 1579, Bambang Joko Sutarto dengan nomor PIA 1584, Doni Bahtiar dengan nomor PIA 1628, Yudi Kurniawan dengan nomor PIA 1629, Sri Widya Stuti dengan nomor PIA 1630, Elvis Kristisan dengan nomor PIA 1631, Ari Askari dengan nomor PIA 1632, Ahmad Nizar dengan nomor PIA 1633, Bibin Retmawan dengan nomor PIA 1634, Rahmadi dengan nomor PIA 1635, Teguh Purnomo dengan nomor PIA 1636, Wiwin Widayanti dengan nomor PIA 1579, dan terakhir Bambang Joko Sutarto dengan nomor PIA 1584. Dimohon untuk bersiap. Baik, peserta pertama Yudi Kurniawan, Bapak Yudi Kurniawan. Betul Pak, menghadap ke kiri dan memberikan salam. Lalu dilanjut untuk menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Yudi Kurniawan. Sebaiknya, ya betul. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat kepada Ibu Sri Widya Stuti. Terima kasih. Selanjutnya, ya Bapak Elvis boleh menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam. Ya betul sekali. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Elvis Kristi Sonrona. Terima kasih. Betul. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Ari Askari. Bapak boleh menghadap ke kiri. Boleh memberikan salamnya. Betul, dan kembali menghadap ke depan. Selamat untuk Bapak Ahmad Nizar. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri dan memberikan salam. Betul sekali. Lalu menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Bibin Retmawan, Bapak Rahmadi. Saya lanjut untuk Bapak Teguh Purnomo. Silakan memberikan salam dan kembali menghadap ke depan dan memberikan salam. Selamat Bapak Bambang. Ya, berikan salam dulu Pak ke depan. Pak Bambang. Betul sekali. Selamat Bapak Bambang Joko Sutarto. Kita akan menyaksikan penyerahan plakat kepada para sponsor, yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara Persero, PT Waskita Beton Precast, PT Pegadaian Persero, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Persero. Oke.
Baik, untuk para perwakilan dari perusahaan sponsor, ya, silakan untuk maju naik ke atas panggung. Baik, saya panggilkan untuk perwakilan PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Ibu Purwati, dan PT Pegadaian yaitu Ibu Erma Sukanti untuk naik ke atas panggung untuk menerima penyerahan plakat. Ya, Ibu Bapak boleh menghadap ke kamera. Terima kasih untuk Ibu Erma dan Ibu Purwati. Untuk Bapak Mareza Harlan. Ya, Bapak boleh menghadap ke kiri terlebih dahulu. Boleh agak mundur, Pak? Enggak masuk ke dalam frame, boleh agak mundur. Ya, betul. Kita memberikan salam. Lalu menghadap ke kamera lagi dan memberikan salam. Selamat kepada Bapak Mareza Harlan. Terima kasih. Selanjutnya saya Bapak Broto boleh menghadap ke kiri dan memberikan salam, Pak. Iya, betul. Lalu kembali menghadap depan dan memberikan salam. Selamat untuk Bapak Broto Harian. Terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Baik, selanjutnya adalah doa penutupan ucara. Saya akan mengundang Bapak Surya Hadi Kurniawan untuk bisa memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Izinkan kami memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang berkepercayaan lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Robbana yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Hanya karena atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu, pada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan pengukuhan profesional internal auditor periode 2021. Mohon berkailah acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari sepenuhnya bahwa sertifikasi sebagai profesional internal auditor yang baru kami dapatkan ini sepenuhnya adalah karena rahmat dan karunia-Mu, yang juga merupakan amanah dari-Mu untuk kami jaga dan amalkan sesuai dengan perintah-Mu. Menggunakan kompetensi kami dengan menjunjung tinggi objektivitas dan integritas dalam setiap pengabdian kami. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami ini hamba-hamba-Mu yang sangat lemah. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam setiap langkah, agar kami selalu berada di jalan-Mu dan senantiasa mampu menegakkan kebenaran dan berkontribusi positif bagi perusahaan tempat kami bekerja. Kami yakin kami tidak akan mampu mengemban amanat ini ya Allah, jika hanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karenanya ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik.
Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mengundang Bapak Misbahul Munir untuk menutup acara, untuk memberikan sambutan untuk menutup acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang sudah dikukuhkan dalam acara PIA pada hari ini, saya ucapkan selamat dan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Acara kita sudah selesai, walaupun ada beberapa teman-teman yang harusnya standby dikukuhkan kameranya tetapi tidak membuka kameranya, atau mungkin juga sudah meninggalkan dengan membuat kameranya off saja tapi on, tetapi orangnya tidak ada, sehingga terpaksa kami tinggalkan. Dan untuk keperluan dokumentasi nanti teman-teman boleh menghubungi panitia, saya kira untuk kelengkapan dokumentasinya. Demikian pula dengan beberapa syuting foto dokumentasi yang kurang proper, untuk nanti bisa menghubungi panitia untuk di insert foto yang lebih proper untuk jadi dokumentasi yang baik. Baik, terutama kepada panitia, teman-teman dari Yolanda Roaring IO kita pada hari ini, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, ya, tapi saya hargai kerja keras dari teman-teman dan terima kasih. Juga kepada PPAK, LSPAI dan teman-teman panitia yang lain yang sudah bekerja keras sehingga acara kita pada hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan kekurangan dan kelebihannya. Hanya Allah yang sangat sempurna dan tiada gading yang tidak retak. Oleh karena itu, atas nama AAI saya memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada para peserta pengukuhan dan juga teman-teman dan bapak-bapak ibu yang menghadiri rapat webinar kita pada hari ini. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan mohon maaf ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup acara pengukuhan dan webinar kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Saya Rati Syafriza selaku MC mewakili seluruh penyelenggara memohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih telah bergabung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.